sampai keinginan untuk menjadi negara maju itu harus dengan cara apapun harus. Kalau kita digugat kemudian kita mundur, kita belok kanan, nggak jadi. Sampai apapun jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Some mind leading to negative environmental consequences, in which case there is a ground to do that, or whether it's to reserve the production to domestic producers, in which case it's much more like protectionism, where you protect your domestic producer. Uni Eropa dengar Jokowi bawa pesan menohok atas gugatan WTO. Saya sampaikan dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita itu terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Nggak mau kita. It is important because of the lack of contracts to give a certain amount of certainty to the defense industry. And these are the advance purchase agreements that we have good experiences with. And for that, it needs a European approach because it cannot rest on the shoulders of one country, for example. Presiden RI Joko Widodo memberikan pesan yang menohok kepada Uni Eropa atas pihaknya yang telah menggugat RI di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Saat ini memang pemerintah sedang mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang resmi keluar pada Oktober 2022 itu. Pesan menohok tersebut disampaikan Presiden Jokowi di dalam acara pembukaan Muktamar ke-17 PP Pemuda Muhammadiyah pada Rabu 22 Februari 2023. Dia bilang bahwa saat ini memang Indonesia masih menghadapi persoalan besar terkait dengan kebijakan larangan ekspor nikel ke luar negeri, yakni gugatan Uni Eropa di WTO. Yang jelas, kata Jokowi, pihaknya tidak akan mundur terkait gugatan tersebut. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti, lawan. Sekarang kita banding, tidak tahu jika nanti banding kalah, tapi kalau kita belok, jangan berharap negara ini menjadi negara maju, kata Jokowi. Tak mundur sampai di situ, selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini, atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Di waktu yang sama, Presiden Jokowi juga menyiapkan jurus untuk merealisasikan Indonesia menjadi negara maju. Caranya dengan membentuk ekosistem yang dibutuhkan oleh negara-negara lain, seperti misalnya ekosistem baterai kendaraan listrik, electric vehicle EV. Presiden Jokowi mengatakan, berkaca pada negara tetangga seperti Taiwan dan Korea Selatan dan juga Jepang, di mana negara-negara itu bisa melakukan loncatan menjadi negara maju. Dia juga akan berkaca pada negara-negara di Amerika Latin yang sejak lama atau sejak tahun 1950 sampai 60-an masih bertahan di negara berkembang. Sampai keinginan untuk menjadi negara maju itu harus dengan cara apapun harus. Kalau kita digugat kemudian kita mundur, kita belok kanan, nggak jadi. Sampai apapun jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Some mind leading to negative environmental consequences, in which case there is a ground to do that, or whether it's to reserve the production to domestic producers, in which case it's much more like protectionism, where you protect your domestic producer. Uni Eropa dengar Jokowi bawa pesan menohok atas gugatan WTO. Saya sampaikan dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita itu terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Nggak mau kita. It is important because of the lack of contracts to give a certain amount of certainty to the defense industry. And these are the advance purchase agreements that we have good experiences with. And for that, it needs a European approach because it cannot rest on the shoulders of one country, for example.
Presiden RI Joko Widodo memberikan pesan yang menohok kepada Uni Eropa atas pihaknya yang telah menggugat RI di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Saat ini memang pemerintah sedang mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang resmi keluar pada Oktober 2022 itu. Pesan menohok tersebut disampaikan Presiden Jokowi di dalam acara pembukaan Muktamar ke-17 PP Pemuda Muhammadiyah pada Rabu 22 Februari 2023. Dia bilang bahwa saat ini memang Indonesia masih menghadapi persoalan besar terkait dengan kebijakan larangan ekspor nikel ke luar negeri, yakni gugatan Uni Eropa di WTO. Yang jelas, kata Jokowi, pihaknya tidak akan mundur terkait gugatan tersebut. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti, lawan. Sekarang kita banding, tidak tahu juga nanti banding kalah, tapi kalau kita belok, jangan berharap negara ini menjadi negara maju, kata Jokowi. Tak mundur sampai di situ, selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini, atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Di waktu yang sama, Presiden Jokowi juga menyiapkan jurus untuk merealisasikan Indonesia menjadi negara maju. Caranya dengan membentuk ekosistem yang dibutuhkan oleh negara-negara lain, seperti misalnya ekosistem baterai kendaraan listrik, electric vehicle EV. Presiden Jokowi mengatakan, berkaca pada negara tetangga seperti Taiwan dan Korea Selatan dan juga Jepang, di mana negara-negara itu bisa melakukan loncatan menjadi negara maju. Dia juga akan berkaca pada negara-negara di Amerika Latin yang sejak lama atau sejak tahun 1950 sampai 60-an masih bertahan di negara berkembang.